Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Fajrianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi segmental dan deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia. Yang pertama itu definisi. Bunyi segmental adalah unit terkecil dalam bahasa yang dapat diidentifikasi secara auditif dan direpresentasikan secara grafis. Bunyi segmental dapat berupa vokal, konsonan, diftong, atau trifong. Setiap bunyi segmental memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bunyi lain, seperti durasi, titik, artikulasi, dan tingkat resonansi. Segmental menurut Suhair dalam Ferhat 2010 mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Kata matang misalnya dapat disegmentasi menjadi MATANG. Jelas bunyi-bunyi tersebut menunjukkan adanya fonem. Sedangkan menurut Muklis 2008, bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Dengan demikian, sebenarnya bunyi-bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental. Senada dengan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa segmental adalah suatu bentuk fonem yang bisa dibagi. Yang kedua, klasifikasikan bunyi segmental dan prosesnya. Berdasarkan buku Fonologi Bahasa Indonesia oleh Mansur Muklis 2015, ada beberapa klasifikasi bunyi segmental, yaitu ada tidaknya gangguan, mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang lewat udara, mekanisme artikel, cara gangguan, maju mundurnya lidah, tinggi rendahnya lidah, dan bentuk bibir. Muklis 2015. Yang pertama itu ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud dengan gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atas arus udara dalam pembentukan bunyi. Dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kantoid. Yang pertama itu bunyi vokoid, yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Ketika bunyi itu diucapkan, yang diatur hanyalah ruang resonansi pada rongga mulut melalui pengaturan posisi lidah dan bibir. Bunyi-bunyi vokoid ini lebih sedikit jumlahnya bila dibanding bunyi-bunyi kantoid. Yang kedua itu bunyi kantoid, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi-bunyi kantoid ini lebih banyak jenisnya bila dibanding dengan bunyi-bunyi vokoid, seiring dengan banyaknya jenis artikulasi yang terlibat dalam upaya penyempitan atau penutupan ketika bunyi diucapkan. Yang kedua, mekanisme udara. Yang dimaksud dengan mekanisme udara adalah arah datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Dilihat dari kriteria ini, bunyi-bunyi bahasa bisa dihasilkan dari 3 kemungkinan mekanisme udara, yaitu sebagai berikut. A. Mekanisme udara pulmonis, yaitu udara dan paru-paru menuju keluar mekanisme udara pulmonis. Ini terjadi pada hampir semua bunyi bahasa di dunia. Kedua, mekanisme udara laringgal atau faringgal, yaitu udara yang datang dari laring atau faring. Caranya glotis ditutup terlebih dahulu, kemudian rongga mulut ditutup pada velum atau ovulo. Felik juga ditutup, kemudian rongga laring dan faring diperkecil dengan menarik akar lidah ke belakang dan menaikkan akar lidah ke belakang. Yang terakhir, mekanisme udara oral, yaitu udara yang datang dari mulut. Caranya menutup rongga mulut pada velum dan salah satu tempat di depan. Kemudian rongga mulut diperkecil sehingga terjadi pemadaman udara, sehingga apabila salah satu tutup dibuka, maka udara akan keluar meninggalkan rongga mulut. Yang ketiga, arah udara. Dilihat dari arah udara ketika bunyi dihasilkan,
bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi agresif dan bunyi agresif. Yang pertama itu bunyi agresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju luar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sebagian besar bunyi-bunyi bahasa dunia tergolong bunyi agresif. Yang kedua, bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Misalnya, ketika kita berbicara sambil berterisak, kita bisa menghasilkan bunyi ingresif. Yang keempat, pita suara. Dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi mati atau bunyi tak bersuara dan bunyi hidup atau bunyi bersuara. Yang pertama itu bunyi mati atau bunyi tak bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka menutup sehingga getarannya tidak signifikan. Misalnya bunyi KPTS. Yang kedua, bunyi hidup atau bunyi bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka dan menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan. Misalnya bunyi G, B, D, Z. Yang kelima, lubang lewatan udara. Dilihat dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan felik pada dinding parit. Yang kedua, bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka felik lebar-lebar. Untuk mengetahui apa bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi nasal atau tidak, bisa mengeceknya dengan cara menutup kedua lubang hidung kita. Yang keenam, mekanisme artikulasi. Yang dimaksud dengan mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bibir atau labium bawah dengan bibir labium atas. Caranya bibir bawah artikulator menyentuh bibir atas, titik artikulasi. Contohnya pada bunyi P, B, M, dan W. Yang kedua, bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bibir labium bawah dengan gigi dentum atas. Caranya bibir bawah artikulator menyentuh gigi atas, titik artikulasi. Contohnya pada bunyi F dan V. Yang ketiga, bunyi apicodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah apex dengan gigi atas dentum. Caranya ujung lidah artikulator menyentuh gigi atas atau titik artikulasi. Contohnya T pada bunyi pintu dan N pada bunyi minta. 7. Cara gangguan. Dilihat dari cara gangguan arus udara oleh artikulator ketika bunyi diucapkan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, bunyi stop atau hambat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga terhenti seketika, lalu dilepaskan secara tiba-tiba. Tahap pertama atau penutupan disebut implosif. Tahap kedua, pelepasan, disebut eksplosif. Misalnya P pada atap disebut bunyi stop implosif. P pada bunyi vakum disebut bunyi stop eksplosif. Contohnya bunyi stop yang lain B, T, D, K, G, dan tanda tanya. Yang kedua, bunyi kontinun atau alir, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara tidak ditutup secara total sehingga arus udara tetap mengalir. Berarti bunyi-bunyi selain bunyi stop merupakan bunyi kontinun yaitu bunyi afrikatif, bunyi frikatif, trill, dan lateral. Yang kedelapan, tinggi rendahnya lidah.
Dilihat dari tinggi rendahnya lidah, ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. A. Bunyi tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi mendekati langit-langit keras. Misalnya I pada bunyi kita, U pada bunyi hantu. B. Bunyi agak tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan meninggalkan posisi lidah sehingga mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang bawah agak berdekatan dengan rahang atas. Misalnya pada bunyi lele, O pada bunyi soto. C. Bunyi tengah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah di tengah. Caranya, rahang bawah dalam posisi netral atau bisa misalnya E pada bunyi segera atau E pada bunyi emas. D. Bunyinya cukup rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah cukup rendah sehingga agak menjauh langit-langit keras. Caranya, rahang bawah menjauhi rahang atas dengan posisi netral. Misalnya E kebalik pada bunyi fefet atau E pada bunyi O pada bunyi jorok, dan O pada bunyi pokok. Yang terakhir bunyi rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah merendah sehingga menjauh dari langit-langit keras. Caranya, rahang bawah diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas, misalnya A pada bunyi bata atau A pada armada. Yang ke-9, maju mundurnya lidah. Dilihat dari maju mundurnya lidah, ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang ke-9, maju mundurnya lidah. Dilihat dari maju mundurnya lidah, ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A. Bunyi depan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian depan lidah dinaikkan. Misalnya pada bunyi I, E, 3, dan A. B. Bunyi pusat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara lidah merata, tidak ada bagian lidah yang dinaikkan. Misalnya pada bunyi E. Yang terakhir atau ke-10, bentuk bibir. Dilihat dari bentuk bibir, ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir berbentuk bulat. Misalnya pada bunyi U, O, dan A. B. Bunyi tidak bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir merata dan tidak bulat. Misalnya pada bunyi I, E, 3, dan A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.